Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekarang kita membahas tentang sebuah kaidah yang ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitabnya Hikam Athaillah. Beliau mengatakan bahwasanya anta ila hilmihi idza ata'tahu ahwaju minka ila hilmihi idza asaitahu. Artinya secara tekstual, engkau kepada kasih sayang Allah, rahmat Allah lebih butuh pada saat kamu taat daripada pada saat maksiat. Logika normal manusia, ketika orang sedang maksiat, dia lebih butuh kepada rahmat dan maghfirahnya Allah. Tetapi beliau mengatakan tidak demikian. Justru engkau lebih butuh kepada hilm. Hilm itu kalau bahasa Jawa bijaksana, kelemah lembutan, kemakluman, ya, dimaklumi, ampunan itu kamu itu lebih butuh rahmat maghfirah Allah, kasih sayang Allah, perhatian Allah pada saat kamu taat daripada kamu maksiat. Ini saya menurut mengatakan begitu. Itu sudah tahu ulama itu. Itu sudah benar, nggak salah. Karena apa? Kok bisa? Memang itulah pentingnya ngaji, kan gitu. Perlunya guru dari situ. Karena kalau orang maksiat, logikanya, ya saya lebih butuh rahmat Allah ketika maksiat daripada ketika saya taat. Orang ahli batin, ahli tasawuf yang selalu takut kepada Allah tidak begitu. Karena apa? Karena kalau orang maksiat itu kan bahasanya bukan nggak butuh. Jadi bahasanya itu bukan orang yang maksiat tidak butuh rahmat Allah, tidak. Bahasanya itu kamu kepada rahmat Allah lebih kamu butuhkan ketika taat daripada ketika kamu maksiat, gitu. Bukan berarti nggak butuh, dua-duanya butuh, tapi lebih butuh ketika taat. Kenapa? Karena kalau orang itu maksiat, hatinya pasti dia itu merasa hina di depan Allah. Hatinya pasti merasa bersalah. Hatinya mesti nggak ada kesombongan. Hatinya mesti yang dituju hanya rahmat Allah dengan sepenuhnya, dengan sekuatnya, dan fokus minta rahmat sama Allah, kepada Allah, dan dia meyakini nggak ada nilainya, dia kecil, dia nggak berdaya, dia nggak punya apa-apa, dan dia sangat teledor terhadap aturan dan perintah Allah, sehingga dia hatinya itu sudah pasti butuh rahmat Allah, sehingga dalam hal ini Allah pasti mengampuninya, karena di hatinya tidak ada kesombongan, di hatinya tidak ada keakuan, di hatinya tidak ada merasa lebih baik, di hatinya hanya meyakini Allah yang menerima ampunan dan memberikan rahmatnya. Beda kalau orang dalam keadaan taat. Orang kalau taat itu sering dan bahkan tanpa disengaja akan dimasuki sifat ujub. Apa ujub itu? Ujub itu merasa hebat dengan sendirinya. Wah, saya istiqomah nggak pernah telat sholat jamaah. Oh, saya sudah hafal Quran. Oh, saya ngajinya selalu rutin. Itu bahaya. Kenapa? Dia merasa dia yang hebat, padahal dia lupa kalau Allah yang memberikan dia taufik, pertolongan, dan kemudahan. Dan otomatis dikhawatirkan dia akan merendahkan orang lain. Itu bahaya sekali. Yang bahaya lagi kalau dia itu merasa lebih baik daripada teman atau orang lain. Bahaya sekali. Iblis itu merasa lebih baik, dan itu masuk akal. Dan karena dia merasa lebih baik, Allah turunkan dia dari surga. Qala ma mana'aka an tasjuda idz amartuka qala ana khairun minhu. Kenapa kata iblis? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih bagus ya Allah, lebih baik saya. Saya dari api kau ciptakan, dan dia dari tanah, kan enggak level. Masa saya harus sama orang seperti itu? Qala fahbit minha fa innaka rajim. Kan gitu. Kata Allah, turun kamu. Malaka anta takabbar. Kamu enggak bisa sombong. Wa kunta minal alin, kamu merasa hebat. Nah, itu bahaya. Jadi orang kalau sudah baik, punya banyak prestasi, punya banyak kelebihan, punya banyak kekayaan, dan punya banyak ketaatan, itu lebih bahaya. Lebih dikhawatirkan dia itu menjadi rendah dan turun derajatnya, karena lebih mulia daripada orang lain. Melihat orang itu, siapa dia? Oh, saya lebih hebat. Oh, dia gimana, suaranya nggak enak. Oh, dia nggak apa-apa. Nah, itu otomatis masuk, Rek. Maka dari itu ketika kamu taat, kamu harus lebih takut kepada Allah. Ya Allah, jangan sampai ketaatan saya menghalangi saya untuk mendapatkan rahmatmu dan merasa selipin berat hambamu yang lain.
Iblis itu disebutkan dalam kitab tafsir Sawi ya, disebut dalam kitab tafsir Sawi. Sawi itu adalah tafsir syarah Jalalain. Jalalain punya syarah namanya tafsir Sawi. Disebutkan bahwasanya Ka'ab al-Akhbar mengatakan iblis itu beliau ini menjadi penjaga surga selama 40 tahun. Qala Ka'ab al-Akhbar, ana iblis al-la'in kana khazinal jannah arba'ina alfasana. Jadi menjadi penjaga surga itu 40.000 tahun. Ya, wa wa'azul malaikata asyrina alfasana, dan menjadi juru nasihat malaikat berapa tahun? 20.000 tahun. Wa sayyidal karubiyin salasina alfasanah, menjadi pemimpin malaikat karubiyin selama 30.000 tahun. Iblis itu. Wa sayyidar ruhaniyin alfasanah, dan menjadi pemimpin malaikat rohaniyin selama 1000 tahun. Wa tafa haulal arsh arba'ata asyara alfisanah. Beliau bukan beliau ya. Iblis itu tawafnya enggak di Ka'bah, tawafnya di Arsy. Enggak nanggung-nanggung. Berapa kali tawafnya itu? Selama 14.000 tahun tawaf, Rek. Tapi sama Allah dilaknat, dijauhkan dan diturunkan sampai hari kiamat karena kesombongannya. Karena ana khair minhu, itu kalimatnya. Saya lebih baik daripada dia. Maka enggak boleh kita meyakini kita lebih baik orang lain, enggak boleh. Maka dari situ Al-Ghazali beliau mengatakan, iblis itu namanya karena ismuhu fil samai dunya al-abid. Iblis itu nama di langit dunia, langit pertama itu namanya al-abid, al-ibadah. Wa fi tsaniyah az-zahid, di langit kedua namanya az-zahid, orang yang zuhud, bayangkan coba. Wa fi tsalitsah al-arif, langit ketiga namanya al-arif. Ini yang ngomong jangan sembarangan, Imam Ghazali. Wa fi rabi'ah al-wali, di langit keempat namanya wali. Wa fil khamisah at-taqi, di langit yang kelima namanya at-taqi, yang bertakwa. Wa fi sadisah al-khazin, yang ke langit keenam namanya al-khazin. Wa fi sabi'ah, ya, di langit yang ketujuh namanya azazil. Wa fil lauhil mahfuz namanya iblis. Jadi hati-hati. Makanya jangan sampai kita merasa hebat dan mulia. Semakin orang banyak kelebihan, semakin kamu taat, semakin kamu istiqomah, semakin kamu rajin beribadah, kamu harus semakin takut dan kamu semakin butuh rahmat Allah agar dijauhkan dari penyakit hati. Kalau penyakit maksiat zahir, orang bisa menegur, orang bisa menyampaikan, "Hei, kamu jangan maksiat." Ada sing ngene ngandani, ada yang memberitahu, menasihati. Tapi kalau penyakit hati, siapa yang bisa menasihati? Wah, ini bahaya sekali. Maka dari itu, engkau kepada rahmat Allah, ampunan Allah, penjagaan Allah, lebih kamu butuhkan pada saat kamu taat daripada ketika kamu maksiat. Karena kalau kamu maksiat, mesti yang kamu harapkan adalah rahmat Allah. Tapi kalau kamu taat, jangan-jangan kamu itu merasa hebat dan merasa sudah berjasa kepada Allah. Kok bisa? Ya Allah, saya sudah sholat, ya Allah. Masa uang saya sedikit? Nah, itu bahaya itu. Ya Allah, sudah ngaji Quran, kok uang saya pas-pasan? Wah, bahaya itu. Seakan-akan yang berusaha untuk Allah, kan gitu. Padahal ketika sholat kamu yang butuh, kamu yang nikmat, kamu yang beruntung. Kok bisa? Iya, kamu ketika sholat kamu tubuhmu bergerak. Kalau kamu nggak bergerak, tubuhmu bisa linu-linu, bisa sakit itu kalau olahraga. Kalau kamu sholat kamu nggak maksiat. Kalau kamu maksiat, kenapa nggak maksiat itu enak? Karena kalau maksiat pasti dampaknya kepada negatif pada hati atau orang lain. Setiap maksiat itu efeknya negatif, nggak enak, susah. Kepada siapa? Orang lain dan diri kamu sendiri. Minum khamr, sehat, kesehatan merusak. Orang lain, ya, dia juga merusak, mesti merusak barangnya orang, mecah-mecah orang lain. Ngomong nggak karu-karu menyakiti orang, semuanya begitu. Jadi kalau kamu itu taat itu sebenarnya kembali kepada dirimu sendiri. Nah, kalau orang itu sudah merasa taat, itu berbahaya. Karena dia merasa, jangan-jangan dia itu merasa berjasa kepada Allah, repot kan? Makanya, qul la tamunnu alai islamakum. Kamu jangan merasa hebat dengan Islam. Balillahu yamunnu alaikum an hadakumul iman. Allah ngasih kamu nikmat karena Allah ngasih kamu hidayah. Bukan karena kamu jangan, ya Allah, saya kan sudah Islam, sudah taat, kan gitu. Jangan kamu merasa berjasa. Itu ada dalam Al-Quran disebutkan. Maka orang-orang yang hebat itu apa? Orang-orang yang berbuat baik tapi takut nggak diterima oleh Allah. Itu Quran itu hadis nuzul. Sudah Aisyah tanya, ya Rasulullah, kan gini, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ya Rasulullah, orang-orang ini apakah hati takut itu karena minum khamr?
Zina, mau mencuri? Tidak, wahai Aisyah. La ya bintas Siddiq, tidak. Mereka orang yang yusallun wa yasumun, salat, puasa, wa yakhafuna alla tuqbala a'maluhum, tapi mereka takut amalnya enggak diterima oleh Allah. Loh, ngono rek. Maka Imam Al-Hasan disebutkan mengatakan, saya ketemu sama orang-orang kaum yang mana mereka ini lebih takut amalnya enggak diterima daripada orang maksiat takut kena azab. Orang maksiat kena azab kan takut, tapi lebih takut lagi orang beramal tapi enggak diterima oleh Allah. Tapi jangan was-was. Jangan was-was. Allah, berlebihan 2-3 kali lah enggak apa-apa. Tapi kalau sampai 7-8 kali itu berarti was-was betul itu. Hindari. Ngaji Quran, ada yang ngaji Quran itu bis ya, itu berarti berlebihan. Tapi harus taskhih dulu ya, jangan was-was. Karena kalau terlalu was-was juga bahaya. Jangan sampai merasa amal kita enggak diterima, jangan sampai. Harus di antara khauf wa raja, antara takut diterima, takut enggak diterima, tapi punya harapan diterima. Gitu. Karena selalu doa kita gimana? Maghfiratuka awsa'u min dzunubina. Ya Allah, ampunanmu lebih luas daripada dosa kita. Wa rahmatuka, rahmat Engkau ya Allah, arja indana min a'malina. Rahmatmu ya Allah lebih kami harapkan daripada amal kita. Itu yang penting. Bisa difahami nih ya. Nah, jadi materinya kita adalah kamu ketika taat harus lebih waspada. Dan kamu sangat membutuhkan rahmat Allah, ampunan Allah, pandangan Allah, penjagaan Allah ketika daripada kamu maksiat. Tapi bukan berarti nggak butuh, tetap butuh. Makanya Ghazali mengatakan gimana? Al khairu man huwa khairun indallah. Orang yang baik itu orang yang baik di sisi Allah. Wa huwa mauqufun indal khatimah. Kira-kira begitu. Dan itu tergantung ditentukan oleh akhir hayatnya, akhir hidupnya. Wa huwa majhul, dan itu tidak ada yang tahu, disembunyikan, tidak ada yang tahu. Makanya jahlun mahdun, bodoh yang nyata. Anta taqida i'tiqaduka annaka khairun minhu, khairun minal akharin gitu. Jadi maka termasuk kebodohan yang nyata, kamu meyakini kamu lebih baik daripada orang lain. Maka kalau lihat orang alim, kamu mesti lihat, aduh saya orang bodoh. Kamu lihat orang lebih tua, ya Allah dia banyak amal ibadahnya, karena udah tua. Lihat anak kecil, dia sedikit dosanya. Dan dibalik. Orang tua terus nihake. Anak kecil salatnya mediti, jangan begitu. Lihat orang tua itu banyak ibadahnya, anak kecil sedikit dosanya. Lihat orang alim, saya bodoh, banyak ilmunya, surga dia. Lihat orang bodoh, gimana orang bodoh? Ini bodoh ini, kalian kan pinter, saya S1, S2, S3. Dia maksiat karena kebodohannya. Sedangkan kamu karena kealiman maksiat, double-double itu siksanya. Kan begitu. Yang kelima, lihat orang kafir. Kafir kan jelas saya hebat mukmin. Iya, tapi kan kamu nggak ngerti bagaimana akhir hidupnya. Dan kamu juga nggak ngerti akhir hidupmu. Maka dengan begitu kamu tidak akan pernah bisa merasa lebih baik daripada orang lain. Jangan mentang-mentang, jangan sok. Jangan merasa punya kekuatan, jangan merasa punya kelebihan, jangan merasa punya jasa seperti orang lain, itu penting. Dia kan dulu saya tolong pernah, nggak usah begitu. Itu kamu lihat dirimu, nggak lihat Allah itu. Dia saya tolong dulu, tapi sekarang nggak tahu diri, nggak usah begitu. Hatimu sakit, kamu kecewa, nggak ada ikhlas, dan kamu meyakini kamu yang menolong dia. Sesungguhnya kamu menolong dia itu Allah atas izin Allah. Paham tak kira? Maka jangan sampai kamu itu melihat dirimu punya jasa kelebihan pada orang lain, nggak bisa. Karena kamu dosen guru, jangan mentang-mentang belum jadi muridmu besok profesor, kamu belum profesor, kan begitu. Kita nggak tahu besok gimana, dan bagaimana nasib kita masing-masing kita nggak ada yang tahu. Maka lakukan peranmu sebaik mungkin atas nama Allah, gitu aja. Dan lakukan semua itu atas nama Allah, dan lihatlah Allah dalam gerakan perbuatanmu, dan bersyukurlah kamu dijadikan Allah sebagai perantara kebaikan Allah kepada orang tersebut. Paham gak kira? Ya, jadi jangan sebaliknya, gak tahu berbuat baik tapi ngaku-ngaku berbuat baik. Siapa ngepel saya padahal gak ngepel, kan bahaya itu. Malah kacau lagi kan itu. Ya, begitu. Jadi dengan kita melihat Allah dalam segala aktivitas kita, insya Allah itu tanda keikhlasan kita, dan dijauhkan dari rasa ujub, riak, sombong, dan mentang-mentang dan merasa lebih dari orang lain. Semua yang kamu lakukan tidak pernah lepas dari keinginan, kehendak, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka dengan begitu yang ada yang kita lihat dalam diri orang adalah Allah. Disakiti orang, Allah mengizinkan dia menyakiti saya. Kan begitu. Dihina orang, Allah mengizinkan dia menghina saya. Kan begitu aja. Dan ketika kamu dikasih kelebihan, bisa hebat ceramah, puisi, sholawat, ya, suaranya merdu, suaranya enak, semua itu Allah. Kalau kamu sakit, serak, nggak bisa ngaji Quran, nggak bisa sholawatan. Sakit kepala nggak bisa ngaji Quran, ya, lupa ingatan nggak ada yang bisa diingat. Semuanya itu harus mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka gunakan seluruh potensi kita hanya untuk mendapatkan kasih sayang, rahmat, perhatian dan ridha dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hidupmu, hatimu, pikiranmu pasti tenang, nyaman, enak, sehat, selamat. Gitu dan sebaliknya. Wallahu a'lam bishawab.